Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Motimatul Fauzia. Saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan dengan inovasi mengasihi, mengedukasi ASI eksklusif dengan hati di Puskesmas Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan instansi pemerintah untuk wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi PPPK 1 tahun masa percobaan. Tujuan dari pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi, nasionalisme, dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengedepankan penguatan nilai-nilai pembangunan karakter dalam mencetak pegawai negeri sipil dan PPPK. Maksud dan tujuan: memberikan pemahaman mengenai 1. Pengenalan fungsi dan tugas aparatur sipil negara. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dimulai pada tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025 dengan metode sinkronus dan asinkronus di Puskesmas Babakan. Isi misi Kabupaten Cirebon. Visi: Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon: 1. Bersih. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, inovatif. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif dan di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, maju. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, agamis. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, aman. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Kepala Dinas, terus sekretaris, terus kelompok jabatan fungsional, diantaranya yaitu ada dokter gigi, perawat bidan, apoteker, asisten apoteker, sanitarian, nutrisionis, penata laboratorium, penyuluh, radiografer, analis, arsiparis, administrasi kesehatan. Kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK terdiri dari 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, ketiga penilaian kinerja, keempat penggajian dan tunjangan, kelima mengembangkan kompetensi, keenam pemberian penghargaan, yang ketujuh disiplin, yang kedelapan pemutusan hubungan perjanjian kerja, yang kesembilan perlindungan. Nilai dan etika OPD. Renstra Puskesmas Babakan. Rencana Strategi atau Renstra SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra Puskesmas Babakan secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 pelayanan, yaitu pelayanan UKP dan UKM. Hasil capaian target peningkatan pelayanan yang dicapai selama 5 tahun terdapat pada tabel yang terlampir pada laporan kegiatan ini. SOTK OPD atau unit kerja.
ada kepala puskesmas, penanggung jawab tata usaha, penanggung jawab UKM esensial dan perkesmas, penanggung jawab UKM dan pengembangan, penanggung jawab UKP kefarmasian dan laboratorium, penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas, jejaring puskesmas, penanggung jawab bangunan dan prasarana peralatan, penanggung jawab mutu. Matriks rencana hasil kerja PPPK selama kontrak. Pertama, memberikan penyuluhan kepada ibu hamil tentang ASI eksklusif di kelas ibu hamil. Yang kedua, memberikan penyuluhan tentang ASI eksklusif pada ibu nifas dan keluarga. Yang ketiga, melakukan penyuluhan di setiap posyandu tentang ASI eksklusif. Yang keempat, mengajarkan cara menyusui yang baik dan benar pada ibu hamil, nifas, dan ibu menyusui. Yang kelima itu melakukan penyuluhan tentang ASI eksklusif dan ASI sampai usia 2 tahun di kelas ibu balita 0 sampai 24 bulan. ASI eksklusif pada bayi baru lahir. ASI eksklusif adalah pemberian ASI atau air susu ibu untuk bayi sejak baru lahir hingga berumur 6 bulan tanpa digantikan oleh minuman serta makanan lain. ASI harus diberikan selama 6 bulan secara eksklusif agar pertumbuhan dan perkembangan bayi dapat tercapai secara optimal. Capaian target ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Babakan sampai bulan Februari 2025 secara garis besar sudah mencapai target. Namun, ada beberapa desa yang cakupan ASI-nya rendah. Maka dari itu perlu dilakukan inovasi untuk edukasi tentang ASI eksklusif agar semua bayi mendapatkan ASI eksklusif sampai 6 bulan. ASI eksklusif. Belum semua wilayah kerja Puskesmas Babakan cakupan ASI eksklusifnya mencapai target. Untuk itu, kita harus memberikan konseling di setiap kelas ibu hamil dan ibu balita yang diadakan di setiap desa atau posyandu. Sasarannya mencakup ibu hamil, ibu nifas, suami atau ayah, orang tua atau nenek. Target capaiannya ASI eksklusif sampai 6 bulan. Kesimpulan, pegawai aparatur sipil negara terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Saran, diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dinas Kesehatan dalam memajukan dan mencapai tujuan dari aparatur sipil negara dan PPPK. Sekian pemaparan rencana aksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.